Hari ini kita akan belajar kembali tema dari gereja kita tentang kenaikan adalah the unexpected, yang tidak terduga. Ayatnya yang diseringkan di kesempatan ini melalui semua link adalah Yohanes 14 ayat 2 sampai ayat 3. Saudara bisa membuka Alkitab saudara, ada di sana. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Saya mulai dari ayat 1, ada 3 ayat. Dan ada 2 ayat yang akan kita bahas dari ayat 2 dan ayat 3. Nah, kita baca mulai dari ayat 1 sampai ayat 3, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, sebagaimana engkau percaya kepada Elohim, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal, dan jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Jika aku pergi dan menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali untuk membawa kamu kepadaku, supaya di tempat Tuhan Yesus berada, kita pun berada. Yang percaya katakan amin. Saya mau sampaikan kepada semua ya, gak ada satu pun pemimpin agama yang mendirikan agama di seluruh dunia tidak pernah punya janji seperti ini. Hanya ada satu pribadi yang dari surga datang ke bumi, menyelamatkan manusia dan naik ke surga, yang memberikan janji kepada orang yang percaya kepadanya seperti ini. Dan satu-satunya adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Sepanjang sejarah sampai hari ini gak ada. Hanya ada satu pribadi yang dari surga, memang dari surga. Sehingga kalau dia berbicara tentang surga, itu adalah kebenaran. Kalau ada orang yang cerita, saya naik turun surga, saya naik surga, tapi dalam mimpi, saya pergi ke neraka, tapi dalam mimpi atau di dalam imajinasi, saudara bisa patut meragukannya. Siapapun itu, orang sebesar apapun, atau dia punya pengikut sebanyak apapun. Kalau dia berkata, saya melihat surga, saya pernah pergi ke surga, dan sekarang dia hidup di bumi, lalu dia bercerita tentang surga, kita bisa saja meragukannya. Tetapi kalau pribadi yang dari surga datang ke dunia dan berbicara tentang surga, maka seharusnya kita percaya. Setuju katakan amin. Dia pernah datang dan dia naik ke surga. Kalau ada orang yang berkata begini, dia pindah kota, tapi dia naik burung Garuda, gak ada saksinya, kita bisa ragukan. Dia bisa pergi ke surga, naik turun, gak ada saksinya, kita bisa ragukan. Tetapi Tuhan Yesus naik ke surga, itu ada saksinya. Sehingga kita bisa percaya, kalau kita mengingat hari ini, dia pernah naik ke surga. Ada yang menyaksikannya. Setelah mengatakan hal-hal itu, di depan mata murid-muridnya, awan menutupinya dari pandangan mereka, dan sementara mereka terpana memandang ke langit, ada saksinya juga, ada 2 malaikat dengan pakaian putih berdiri di dekat mereka dan berkata, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu terpana memandang ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga di hadapanmu, dia akan datang kembali dengan cara yang sama waktu kamu melihat dia naik ke surga. Jadi, kalau saya menyampaikan kepada saudara, Yesus pernah naik 2000 tahun yang lalu, mana saksinya? Gak ada yang lihat, hanya katanya, hanya klaim dari dirinya, kita bisa meragukannya. Tetapi yang menyaksikannya adalah 11 mata. Dan dia naik ke surga pada siang hari, sehingga orang bisa melihat dengan jelas. Jadi kalau para saksi menuliskannya, itu adalah kebenaran. Yang percaya katakan amin. Jadi Tuhan Yesus dari surga datang ke dunia, lahir, mengambil proses kelahiran, menjadi seperti manusia, tujuannya untuk menyelamatkan kita. Kalau dia datang nanti kedua di dalam kemuliaan tanpa proses kelahiran, itu adalah penghakiman. Tetapi proses penyelamatan dia harus melahir melalui proses manusiawi. Jadi dia lahir ke dunia, datang ke dunia, lalu dia lahir dan dia menyelesaikan tugasnya. Selesai dia menyelesaikan tugasnya, menyelamatkan manusia, dia naik ke surga. Dan nanti dia datang, dia tidak melalui proses kelahiran, dia datang di dalam kemuliaan. Tujuan yang terakhir itu adalah penghakiman. Dan waktu dia selesai melakukan segala sesuatunya, juga disaksikan, dan mati juga disaksikan. Gak ada hoax ya. Zaman dulu kalau ada internet pasti dituliskan, gak ada saudara. Tadi ada saksi mata yang menuliskannya dengan terperinci dan Roh Kudus memelihara tulisan mereka sampai hari ini. Dan sampai hari ini kita memperingati dia naik ke surga dan disaksikan. Sehingga hari ini kalau kita merayakan, mengingat kembali Tuhan Yesus naik, maka ini adalah benar-benar peristiwa yang benar-benar terjadi.
Dan hari ini saya mau sampaikan kepada semua yang percaya kepada Tuhan, yang mempertaruhkan hidupnya semua, masa depannya, hidupnya nanti di kekekalan di dalam Yesus. Ada dua makna pentingnya di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Kita akan pelajari bersama. Kalau hari ini kita tidak lihat, saya tidak lihat Yesus naik, tapi saya percaya kepada para saksi dan para murid-murid yang menyaksikan dan menuliskannya. Saya menggantungkan masa depan saya, kehidupan kekal saya kepada Yesus dan kepada janjinya. Maka sebetulnya di dalam Yohanes 14 ayat 2 sampai 3 ini kita belajar nih ada dua makna pentingnya bagi semua orang yang hari ini menggantungkan hidupnya. Saya percaya waktu saudara datang kepada Tuhan hari ini saudara menggantungkan masa depan saudara kepada Tuhan Yesus. Setuju, katakan amin. Karena saudara sudah menggantungkan kehidupan kekal kepada Tuhan. Saudara kalau mengikut agama manapun, kepercayaan manapun, saudara telah menggantungkan kehidupan kekalmu kepadanya. Entah dia benar atau salah, saudara sudah menyerahkannya. Kalau dia salah ya hukumannya kekal. Kalau dia memang benar-benar adalah penipuan, saudara benar-benar hidup kekal, hukumannya kekal. Gak seperti dunia, kalau saudara kena tipu, baru tipu, itu karena salah saya yang salah invest. Katanya benar, tapi ya sudahlah, bisa diubah. Tapi kalau soal kekal, gak bisa. Sehingga hari ini kalau kita menggantungkan kehidupan kekal kita kepada Tuhan Yesus, Dia telah naik ke surga, ada janji bagi kita di Yohanes pasal 14 ayat 2, ada dua makna penting yang kita bisa pelajari di kesempatan ini. Yang pertama, kalau kita meletakkan, menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus Kristus, maka ada kepastian di sana itu ada tempat tinggal. Yang percaya katakan amin. Di sana ada tempat tinggal. Yang percaya katakan amin. Kayaknya saudara ragu ya. Ada ayatnya, ayat 2. Di rumah Bapakku ada banyak tulisannya jelas tempat tinggal. Kalau enggak begitu aku enggak akan ngomong. Tapi aku mengatakan kepadamu dan aku pergi dan aku sediakan tempat. Dia adalah pribadi yang dari surga turun. Ayatnya tadi berkata begini, dia dari surga turun, sehingga tidak ada seorang pun yang naik kecuali yang pernah dari surga turun. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa berjanji dia sediakan tempat kalau dia bukanlah orang dari surga, kalau dia bukanlah penguasa di sana. Dan tidak ada yang bisa naik, Alkitab berkata tidak seorang pun naik ke surga kecuali dia yang turun dari surga, yakni Yesus Kristus Tuhan. Sehingga kalau dia berkata di sana aku sediakan tempat tinggal, maka itu adalah kepastian. Yang percaya katakan amin. Sehingga kebenaran tentang tempat tinggal, saya mau sampaikan kepada saudara bersangkutan dengan ayatnya yang kedua. Kebenaran tentang tempat tinggal di sana, tempat tinggal itu tidak dibangun berdasarkan perbuatan kita. Ada orang yang berkata begini, makanya kamu hidup di dunia itu, invest loh untuk kerajaan surga. Kalau enggak nanti rumahmu itu cuma fondasinya doang. Mungkin saudara pernah mendengar ada orang ngomong gitu. Enggak, temboknya belum selesai, hanya fondasinya. Makanya kamu hidup dunia itu malas-malasan sih. Ngikut Tuhan malas-malasan sih makanya. Nah, ternyata itu enggak ada ayatnya dalam Alkitab. Sehingga enggak bisa dipertanggungjawabkan. Yang Tuhan Yesus bangun di ayat itu tadi tidak berdasarkan perbuatan saya dan saudara. Kalau saudara dan saya menginvestasikan hidupmu untuk Tuhan Yesus, maka pada akhirnya kita menerima upah dan mahkota. Bukan yang ayat ini konteksnya bukan berbicara tentang tempat tinggal, bukan berbicara tentang itu. Kalau kita menginvestasikan hidup kita, tenaga, waktu, uang, talenta untuk pelayanan, penginjilan, kemuliaan Tuhan, maka yang kita terima adalah Alkitab mencatat upah dan mahkota. Kalau dia naik ke surga, itu benar-benar Tuhan Yesus naik dan menyediakan tempat. Dan tidak dipengaruhi oleh apapun yang saudara buat di dunia ini. Karena perbuatan kita dibalas dengan upah. Tetapi tempat tinggal saudara itu dibangun tidak berdasarkan hasil perbuatan kita. Sehingga Tuhan Yesus berkata, aku naik ke surga dan aku sediakan tempat bagimu. Maka itu adalah pasti. Gak bisa gagal.
Percaya katakan amin. Dan tempat tinggal itu bukanlah suasana. Ya, suasana. Kalau suasana surga di bumi ya kita usahakan. Kalau saudara ingin rumah tanggamu seperti di bumi, seperti di surga, rumah tangga di bumi rasanya surga, gitu maksudnya, itu harus diusahakan. Yang sudah menikah katakan amin. Tapi kalau di surga itu tempat dan suasananya. Jadi Tuhan tidak menyediakan namanya tempat itu suasana. Surga itu kayaknya bahagia saja, bahagia deh, bahagia, damai, sukacita. Tapi gak ada tempat, karena suasana. Bukan, surga itu tempat dan di sana ada suasana sukacita, damai, sejahtera. Alkitab berkata tidak ada. Ayatnya tadi. Nah, tidak ada air mata, tidak ada kematian, tidak ada perkabungan, tidak ada ratap tangis, bahkan tidak ada lagi rasa sakit. Itu surga. Dan Tuhan menyediakan kepada saya dan saudara itu tempat, bukan suasananya. Karena surga tidak ada air mata, tidak ada kesakitan, tidak ada kematian, tidak ada perkabungan, tidak ada rasa sakit. Yang Tuhan sediakan kepada kita di sana adalah tempatnya waktu kita ada di sana, maka itulah yang kita alami, punya tempat dan alami. Tidak ada lagi air mata. Kita alami air mata, alami penderitaan, saudara bisa menangis, saudara bisa berkeringat, karena manusia yang dunia yang telah jatuh dalam dosa akibat Adam dan kita tinggal di dalamnya. Jadi surga dengan dunia itu suasana sesuatu yang beda. Nah, kalau kita ingin alami keadaan di surga, tidak ada air mata, tidak ada perkabungan, ratap tangis di bumi, maka kita harus mengusahakannya. Gak ada orang yang mau bahagia tapi gak usaha untuk hidup bahagia. Gak ada orang yang mau hidup damai tapi gak usaha hidup damai. Gak ada orang yang mau hidup berkelimpahan kalau gak mau berusaha. Pasti gak bisa. Dan Tuhan Yesus naik ke surga itu menyediakan tempat bagi kita. Yang percaya katakan amin. Tempat itu, kalau dia berkata, aku sediakan tempat bagimu, itu berarti Yesus adalah pemilik surga. Gak ada orang janji sediakan tempat kalau dia itu cuma pendatang. Kalau saya tinggal di negara Indonesia, saya pergi ke negara lain, lalu ada orang berkata, kamu datang loh, saya akan bisa siapkan kepadamu kewarganegaraan dan tempat dan fasilitas. Kalau dia bukanlah seorang yang berkuasa di sana, gak bisa. Kalau dia bukanlah seorang yang nomor satu di sana, pasti gak bisa. Dan kalau Tuhan Yesus berjanji dia sediakan tempat, itu artinya bahwa dia adalah pemilik surga. Sehingga kalau dia berkata aku sediakan tempat, itu pasti. Gak bisa diragukan lagi. Semua orang yang menggantungkan harapan hidup masa depannya di dalam Kristus Yesus Tuhan, dia punya kepastian tempat tinggal di surga. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, kalau berbicara tentang Yesus menyediakan tempat itu artinya begini. Berarti dia sediakan tempat bagi aku di surga. Berarti aku hidup di bumi itu tidak abadi. Pahami ini. Kalau Tuhan berkata aku sediakan tempat bagimu di surga, berarti semua yang hidup di bumi itu enggak abadi. Tempat abadi kita bukan di bumi ini. Kadang-kadang kita lupa kalau dunia itu sudahlah segala-galanya. Dunia itu adalah awal akhirnya, akhir segala-galanya. Lupa kalau Tuhan berkata aku sediakan tempat bagimu di surga. Oh, kalau Tuhan sediakan tempat bagiku di surga berarti tempatku bukan abadi di bumi ini. Nah, kalau dunia ini tidak abadi, maka kalau saudara menangis, itu abadi apa enggak? Kalau saudara menangis, itu kekal apa enggak? Pasti enggak kekal. Kalau di surga bahagia itu kekal enggak? Karena kekal. Kenapa dunia selalu berputar? Karena ada waktunya yang berputar, toh. Saudara tertawa, besok nangis. Ada waktu tertawa, ada waktu nangis. Ada waktu nabur, ada waktu nuai. Kenapa? Karena dimensi waktu kita, ruang dan waktu kita ada waktunya.
Sehingga kalau hari ini Bapak Ibu Saudara alami penderitaan, mungkin ada alami lembah air mata, alami pergumulan, alami kesulitan dalam kehidupanmu, tanamkan baik-baik bahwa itu cuma sementara. Kalau saudara tidak punya uang pun itu sementara. Saudara cuma lewat. Kalau kita berkata kewarganegaraan kita bukan di bumi, di surga. Sehingga kita di bumi itu seperti digambarkan kita pendatang. Nah, jadi sadar bahwa karena tempat kita bukan di bumi, maka penderitaan, air mata yang kita alami di dunia itu pun hanyalah sementara. Katakan sementara. Sadar dulu, tancap di hati kita, pikiran kita dulu. Oh, sementara. Karena waktu kita sadar bahwa dunia ini sementara, baru kita melihat, kita mengingat ke Tuhan. Tuhan, ada tempat yang Kau sediakan bagiku. Di sana tidak ada air mata. Di sana tidak ada perkabungan. Di sana tidak ada ratap tangis. Saya percaya begini, kalau saudara alami pergumulan dalam hidupmu, itu akan berganti. Percayalah, berganti. Hari ini kita bergumul, besok kita nggak bergumul lagi. Mungkin berikutnya kita akan bergumul. Dan itu hanya berganti begitu saja. Makanya Tuhan menyediakan satu tempat yang bagi saya dan saudara itu nggak begitu. Tertawa, nangis, nangis, tertawa. Susah, senang, senang, susah. Enggak. Di sana tidak ada lagi kematian, perkabungan, ratap tangis, rasa sakit. Dan dimensi waktunya adalah kekal. Sehingga itulah kekal. Itu berbahagialah orang yang hari ini menggantungkan dan meletakkan hidupmu sepenuhnya kepada Kristus Yesus Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Dia telah naik kembali kepada kemuliaannya. Maka janjinya juga pasti akan terjadi. Yang percaya katakan amin. Nah, kalau kita tahu bahwa tempat abadi kita bukan di dunia, maka kita mulai sadar penderitaan itu bukanlah kekal di bumi. Dan kita mulai hidup fokus pada kekekalan. Kita mulai berpikir tentang kekekalan. Karena waktu kita tahu bahwa aku tempat abadiku bukan di dunia ini, maka kita mulai berpikir tentang kekekalan. Percayalah, kalau saudara tidak sadar tentang kesementaraan dunia, maka hidup kita sepenuhnya, kita fokuskan ke dunia. Kita investasikan sepenuhnya di dalam dunia ini. Lupa tentang kekekalan. Karena kita tidak sadar bahwa tempat abadi kita bukan di bumi. Tapi waktu orang mulai sadar bahwa tempat abadinya bukan di bumi, dia mulai mengarahkan fokusnya kepada sesuatu yang kekal. Ya, ketika kita sadar, maka kita mulai fokus kepada yang kekal. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua begini, memang dalam ruang dan waktu kita itu ditentukan batasan waktu. Kita dikasih kontrak waktu, Alkitab mencatat 80 tahun. Syukur kalau lewat 80. Kalau enggak 81, 82 itu sudah hebat luar biasa. Kontraknya terbatas. Nah, dalam waktu yang kontrak yang batas itu, dunia mengisi kita dengan polanya dunia. Waktumu terbatas, engkau harus berhasil. Sehingga semua kita itu berlari sekencang-kencangnya di bumi ini. Kalau bisa waktu hidupku 100 tahun. Kalau bisa aku ingin hidup 1000 tahun. Karena ada begitu banyak hal yang aku belum jangkau dan aku belum lihat dan aku belum rasakan dan aku belum alami di dunia. Tapi ternyata kita dikasih kontrak batas 80. Sehingga waktu kita tahu bahwa tempat abadi bukan di bumi, sadar dan hidup dengan fokus pada kekekalan. Tetapi di waktu yang singkat itu pun bukanlah membuat orang percaya dalam Yesus Kristus Tuhan. Sudahlah, kalau begitu terbatas 80 itu singkat sekali. Karena masa usia remaja 20, setelah 20 tidak terasa menikah 40, gak terasa punya anak 60, dan gak terasa jadi opa 20, sudah berangkat, itu gak terasa. Kalau begitu sudahlah, gak ngapa-ngapain, gak begitu. Waktu kita terbatas di bumi, karena Tuhan sediakan tempat bagi kita, ada tempat di sana, dan waktu kita terbatas, sehingga saya mau dorong semua begini, ini moto. Bekerja dan berusaha seolah kita masih hidup 100 tahun lagi. Semua yang ada di sini, entah tahunmu berapa usiamu, pikirkan bahwa kalau Tuhan berkata 80 sampai 90 ya itu usia kita. Jadi taruhlah kita bekerja dan berusaha sepanjang hidup kita di bumi itu seolah-olah kita masih hidup 100 tahun lagi.
Yang setuju katakan amin. Tapi gini, jalani setiap hari, detik demi detik, itu seolah bahwa itu hari terakhir hidup kita. Kalau salah sedikit bisa berangkat, dan itu adalah hari terakhir. Tapi kita harus berpikir bahwa dalam hidup kita bekerja, kita masih hidup 100 tahun lagi. Waktu kita mengarahkan hati kita kepada hidup 100 tahun lagi, di sana kita boleh bisa melihat hari depan. Bahwa saya bisa berhasil, saya bisa sukses, saya bisa diberkati. Waktu kita tidak melihat, aku mau hidup 100 tahun lagi, kita tidak bisa melihat bahwa aku bisa diberkati, aku bisa sukses, enggak. Karena kita melihat hari ini. Ada dua konsep berpikir yang ada di situ. Tetapi konsep sudut pandang berpikir ini harus ada dalam hidup kita. Seolah-olah ini adalah hari terakhir. Jadi bagaimana? Aku harus fokus kepada yang kekal. Aku harus bawa hidupku kepada Tuhan. Tapi aku juga sadar bahwa waktuku 100 tahun lagi. Sehingga aku harus hidup jadi orang yang berhasil. Dan saya mau sampaikan kepada semua di tempat ini, saudara bisa jadi seperti apapun yang ada di pikiranmu. Saudara bisa jadi seperti apapun yang ada di dalam pikiranmu. Karena sudut pandang mempengaruhi cara kita berpikir. Cara kita berpikir mempengaruhi, membuat kita bertindak. Dan tindakan kita yang bersama-sama dengan cara berpikir itu membentuk sebuah kebiasaan dalam hidup kita. Dan kebiasaan itu dilakukan terus-menerus. Dia membentuk sebuah karakter yang utuh, yang gak bisa dipisah-pisahkan lagi. Sulit sekali untuk dipisahkan. Apapun keadaannya tidak bisa dipisahkan. Entah badai, pergumulan, kesulitan, air mata, pedang, bahaya, kematian. Gak bisa memisahkan karena itu telah menjadi karakternya. Dan karakter itu akhirnya menentukan dia jadi seperti apa. Berhasil atau gak berhasil. Bahagia atau gak bahagia. Apalagi keluarganya damai atau tidak damai. Itu dipengaruhi oleh itu. Sebab itu kita semua, walaupun tempat abadi kita bukan di bumi, tetapi di bumi yang kita tinggali, semua kita bisa berhasil. Yang percaya katakan amin. Kalau definisi sukses saudara adalah harta dan kekayaan dunia, saudara bisa akan mendapatkannya. Pasti akan dapatkan. Kalau definisi sukses itu adalah sehat, saudara akan dapatkan itu, pasti akan dapatkan. Kalau definisi sukses adalah bahagia dalam keluarga, saudara bisa akan dapatkan, pasti akan bisa dapatkan. Pasti akan dapatkan. Setuju katakan amin. Saudara pasti akan jadi orang yang sukses. Setuju katakan amin. Saudara pasti jadi orang yang bahagia. Setuju katakan amin. Saudara pasti adalah orang-orang yang sehat. Setuju katakan amin. Sekarang bagaimana caranya? Gampang. Sukses dan berhasil itu tinggalkan jejak. Sukses dan berhasil itu meninggalkan jejak. Bukan mencuri hak intelektual, bukan. Walaupun Amerika menggugat Cina karena Cina selalu mengkopi, tapi semua kita juga mengikuti jejak, mengkopi toh. Sehingga sukses itu meninggalkan jejak. Bagaimana caranya? Kita tinggal jalan saja, ikuti jejaknya. Gitu. Oh, bahagia rumah tangga itu ada orang sudah sampai sana bahagia, ada jejaknya, ya udah ikut. Oh, sukses itu ada banyak orang telah sukses. Ada jejak 1, 2, 3, 4, tapi dia sudah sampai di sukses. Ya ikuti saja jejaknya. Kita tidak, kadang-kadang ada orang yang mempunyai anugerah untuk menemukan untuk orang di belakang yang ikut. Kita tidak semua punya anugerah untuk temukan. Kita belajar dari orang yang telah menemukan. Sehingga hidup kita memang begitu. Tuhan mengatur semuanya. Jadi bagaimana sukses dan bahagianya? Karena dia meninggalkan jejak, ngikut jejaknya. Sulit apa mudah ya? Gampang apa susah? Hidup berhasil dan sukses, sehat, bahagia itu gampang apa susah ya? Pasti gampang. Setuju katakan amin.
Nah, saudara telah berpikir jauh dan berputar begitu sulit. Enggak. Sukses berhasil itu meninggalkan jejak. Sebab itu langkahlah lewati jejak itu. Saudara pasti akan berhasil. Jadi ingat bahwa kita waktu yang terbatas, bekerja berusaha seolah kita masih hidup 100 tahun lagi, tetapi jalani hari-harinya seolah itulah hari terakhir hidupmu. Karena waktu kita sadar bahwa itu adalah hari terakhir, kita mulai memikirkan Tuhan. Kita mulai memikirkan tentang kekekalan. Kita mulai membawa hidup kita untuk mendekat kepada Tuhan. Jangan sampai kita dialihkan oleh apapun. Waktu kita bekerja dan menjadi sukses diberkati, jangan akhirnya kita dialihkan bahwa kita masih hidup 1000 tahun lagi. Lupa kalau ternyata kontraknya 80-an tahun ternyata. Sebab itu waktu singkat kita bisa jadi sukses, caranya mudah, ikuti jejaknya. Syukur kalau Tuhan memberikan anugerah lebih daripada itu. Saudara adalah penemu, orang lain ngikut saudara. Oh begitu ya, berhasil ya sudah. Saudara sudah duluan, jalan orang ikut jejakmu. Tapi kalau enggak, kita ngikuti jejaknya. Enggak ada istilah mencuri hak kecerdasan, enggak. Dan jalani hidup seolah hari itu adalah hari terakhir. Maka kita mulai sadar dan kita fokus kepada kekekalan. Jadi kebenaran tentang tempat yang ketiga adalah tempat tinggal itu tidak bermaksud suasana, dan yang ketiga adalah hanya ada satu jalan ke sana dan tidak ada jalan lain untuk sampai ke sana. Tuhan menyediakan tempat bagi kita di surga dan jalan ke sana hanya satu. Thomas berkata begini kepada Tuhan Yesus di ayat berikutnya, Tuhan, kami tidak tahu jalan ke sana, kemana engkau pergi, bagaimana kami tahu jalannya? Lalu Yesus memberikan jawabannya, kuncinya, jalannya. Yesus berkata begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak satu orang pun sampai kepada Bapa. Tidak satu orang pun sampai kepada tempat yang Tuhan sediakan kalau tidak melalui Yesus. Sebab itu, kalau hari ini saudara dan saya di dalam Yesus Kristus Tuhan, tidak peduli saudara berangkat cepat atau berangkatnya lambat, gak peduli. Selesai kontrak ataupun gak selesai kontrak 80, ataupun gak mungkin. Asalkan saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan, maka akan sampai kepada tempat yang Tuhan sediakan. Yang percaya katakan amin. Tidak peduli. Tapi kalau kita memilih jalan yang lain, tidak akan pernah sampai. Mungkin saudara sampai kepada surga yang lain, tapi saya nggak tahu surga yang mana. Tetapi yang Yesus sediakan, yang tidak ada tempat di sana, tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit, tidak ada ratap dan tangis. Hanya satu jalannya, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebab itu ketika saya dan saudara dalam Kristus Yesus Tuhan, tenang seperti kita naik pesawat. Hari itu pesawatnya mengumumkan terbang ke Balikpapan. Dari Surabaya terbang ke Balikpapan. Waktu kita naik di atas pesawat itu, sudah kita tenang. Gak mikir lagi ini mau kemana, bawa aku kemana, gak. Kita sudah tenang. Ini tujuannya Balikpapan, pasti akan sampai. Sekarang saya dan saudara dalam Kristus Yesus Tuhan, di dunia tenang. Tunggu saja, nikmati saja. Waktunya nanti pasti akan sampai di tempat yang Tuhan Yesus sediakan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, yang terakhir, kebenaran orang-orang yang mengarahkan dan memberikan hidupnya sepenuhnya kepada Kristus Yesus Tuhan. Di dalam ayatnya yang ketiga, aku pergi dan menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali untuk membawa kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Yesus berkata begini, aku pergi, aku sediakan tempat, dan aku kembali. Ada kepastian tentang tempat, dan ada kepastian bahwa dia akan kembali. Apakah saudara meragukan bahwa Tuhan Yesus gak kembali? Ada yang ragu gak kira-kira Tuhan Yesus pulang gak ya? Kembali ke surga, ke dunia menjemput gak ya? Kembali pasti. Gak ada yang ragu tuh, pasti kembali.
Dan saya sangat yakin yang berjanji adalah Tuhan sendiri yang pernah dari surga ke bumi dan naik, maka dia pasti akan kembali untuk menjemput semua yang percaya. Tapi bagaimana kalau saya nggak sampai waktunya Tuhan kembali, saya yang sudah berangkat duluan? Nah, itu kan menjadi persoalan kita. Bagaimana kalau kita yang keburu mati duluan? Ada kepercayaan, itu gereja Advent itu mempercayai kalau orang mati sebelum Yesus datang, dia tidur panjang di dalam rohnya, tidur panjang, nunggu sampai Tuhan Yesus datang, baru dia bangkit. Ada saksi Yehova mempercayai kalau orang mati itu seperti sapi, seperti babi, langsung lenyap, nihilisme, lenyap, gak bersisa. Oh sorry, dibalikan menurut saya, salah pencet. Langsung gak bersisa, hilang seperti babi. Jadi hidup kita itu sama dengan binatang. Gak ada berbicara tentang surga, gak berbicara tentang kekekalan, ya hidup-hidup, mati-mati. Sudah selesai, gak ada penghakiman, gak ada surga, gak ada neraka. Itu saksi Yehova. Kalau ada orang yang Katolik itu percaya begini, kalau yang mati itu adalah santo, maka begitu dia mati, dia langsung pergi ke surga. Tapi kalau bukan santo, dia harus pergi ke neraka, purgatori. Di sana dibakar dosanya dulu, disucikan. Setelah suci, melewati api penyucian, baru dia pindah ke surga. Dari tiga itu saudara pilih yang mana? Ternyata nggak ada dalam Alkitab yang itu. Waktu saya dan saudara ketika Tuhan Yesus belum datang, dia berjanji dia datang, tetapi ternyata kita yang pulang duluan. Maka ketika tempat kita itu dibongkar, Tuhan menyediakan sebuah rumah yang kekal di surga, yang tidak dibangun oleh tangan manusia. Jadi karena berbicara tentang surga, begitu selesai kita tutup mata di bumi, maka ketika buka mata, kita sudah ada kembali di surga. Waktu kita mati dan tutup mata di bumi, maka begitu buka mata, kita sudah kembali di surga. Yang percaya katakan amin. Begitu mati, rohnya langsung set, tinggal di surga. Tubuhnya ya kubur. Kalau yang gak dalam Yesus, begitu mati, set, sampai ke tempat penghukuman. Tubuhnya dikubur. Tunggu kapan Tuhan Yesus datang di awan-awan. Yang percaya, orang percaya yang tubuhnya masih di bumi, dibangkitkan, dikasih ubah tubuh kemuliaan, nyatu kembali dengan rohnya, ketemu Yesus. Yang mati gak bangkit-bangkit, yang dalam Yesus gak bangkit-bangkit, tunggu. Nanti Tuhan Yesus datang di penghakiman terakhir, dibangkitkan dan dihakimi. Saya dan saudara dalam Kristus Yesus Tuhan, ketika sudah Tuhan belum datang, kita sudah bangkit mati duluan, maka kita sudah rest in heaven, tinggal di surga. Percaya katakan amin. Bukan rest in neraka, Hades atau Seoul. Bukan. Waktu saya dan saudara, Tuhan Yesus belum datang, ketika kita waktunya habis tutup mata di bumi, padahal kita semua tunggu, rindu. Saya juga tunggu Tuhan supaya sampai Tuhan Yesus datang. Tapi kan gak bisa toh. Tapi waktu kita tutup mata di bumi karena habis waktu kontraknya, begitu tutup mata, kita sampai di surga. Rest in heaven. Menunggu ketika Tuhan Yesus datang kembali. Maka tubuh ini dibangkitkan, menyatu kembali dengan roh kita, diubah dalam tubuh kemuliaan, dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Alkitab berkata begini, lihatlah Tuhan akan datang segera. Kapan waktunya kita gak tahu. Hari ini Tuhan tidak memberitahu kalau dia datang. Maksudnya Tuhan Yesus nggak tahu kenapa, supaya kita bisa berjaga-jaga. Kalau Tuhan Yesus beritahu, maka setan akan memakainya dengan berbagai cara. Tetapi baik Tuhan Yesus tidak memberitahu dan membatasi dirinya untuk tidak memberitahu, supaya semua yang hidup hari ini bisa berjaga-jaga, karena Tuhan pasti akan segera datang. Tuhan
pasti akan segera datang. Lihatlah, aku datang segera. Aku membawa upahku untuk diberikan kepada setiap orang sesuai dengan pekerjaannya. Jadi sekarang kita percaya Tuhan sediakan tempat. Yang kedua, Tuhan akan datang kembali. Lalu kalau kita yang belum sampai kepada waktu Tuhan Yesus datang kembali, maka ketika kita habis selesai di bumi, maka kita rest in heaven. Tunggu ketika Tuhan Yesus datang mengubah tubuh kita menjadi tubuh kemuliaan dan kembali bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi ada satu hal yang penting sekali yang kita perlu renungkan adalah waktu Tuhan Yesus datang, apa yang terjadi? Kita tidak tahu Tuhan Yesus tidak datang itu kapan. Dia membatasi dirinya untuk memberitahu kita supaya kita terus berjaga-jaga, hidup seolah-olah hari ini adalah hari terakhir. Tetapi ada satu yang perlu kita renungkan, kalau dia datang itu apa yang terjadi? Alkitab berkata dia datang membawa upah ternyata. Sehingga tadi saya katakan bahwa kalau tempatnya disediakan bukan berdasarkan perbuatan kita. Ada yang berkata itu kan gara-gara kamu malas rumahmu itu gak jadi-jadi. Gak. Karena waktu kita melayani Tuhan, pada akhirnya nanti Tuhan datang membawa upah untuk diberikan kepada semua orang sesuai dengan perbuatannya. Jadi pada waktu Tuhan Yesus datang di awan-awan, bedakan dia datang yang pertama di awan-awan, dia datang kedua menginjakkan kaki di Bukit Sion. Waktu dia datang di awan-awan, maka semua orang yang mati dalam Kristus Yesus bangkit. Dan semua akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Supaya masing-masing orang menerima apa yang diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya di bumi. Entah itu baik, entah itu jahat. Sehingga yang perlu kita renungkan adalah kapan Tuhan Yesus datang. Bukan berbicara kapan engkau datang ya, kasih tahu saya, bukan. Tapi kalau engkau datang, apa yang terjadi dengan hidupku? Dan dia berkata, aku datang membawa upah. Berarti di waktu yang singkat 80 tahun, kita diberi kesempatan di bumi untuk hidup, bekerja seolah-olah kita masih hidup 100 tahun, dan sadar bahwa ini adalah hari terakhir, dan lakukan segala sesuatu dengan fokus kepada kekekalan. Lalu akhirnya kita belum sampai Tuhan Yesus datang, kita sudah mati duluan. Maka roh kita rest in heaven. Tubuh kita tinggal di bumi. Tapi pada waktunya Tuhan Yesus datang kembali, dia di atas awan-awan, tubuh ini dibangkitkan, diubah menjadi tubuh kemuliaan, menyatu kembali dengan rohnya. Dan dia akan menghadapi takhta pengadilan Kristus untuk menerima apa yang patut diterimanya. Sehingga ini yang perlu kita renungkan. Dan Paulus berkata, kalau aku hidup secara jasmani sekarang, seperti saya dan saudara hidup secara jasmani sekarang, bukan yang rohani, yang roh maksud saya. Karena hidup dalam roh itu sudah rest in heaven. Tapi hidup dan jasmani itu pasti di bumi. Dalam tubuh jasmani itu pasti di bumi. Hidup roh itu rest in heaven pasti. Kapan tubuh kemuliaan? Ketika Tuhan Yesus datang diubah tubuhnya. Tapi sekarang tubuh jasmani itu di bumi. Nah, bagaimana saya hidup secara tubuh jasmani di bumi? Berarti kalau aku hidup secara jasmani, berarti menghasilkan buah dari pekerjaanku. Sekarang saudara pilih yang mana? Paulus pernah alami pergumulan begitu. Kalau aku mati lebih baik, aku rest in heaven. Rohku rest in heaven. Tapi kalau ternyata aku belum mati, aku bisa saja pilih rest in heaven, tenang, tidak ada lagi air mata, tidak lagi pergumulan, tidak lagi sakit penyakit. Tapi seandainya itu belum sampai dan aku masih tinggal dalam tubuh jasmaniku, maka itu berarti bekerja dan menghasilkan buah dari pekerjaan. Jadi sekarang saya dan saudara semua kita yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup dalam tubuh jasmani ini, suatu waktunya nanti kita akan kembali, roh kita akan kembali rest di sana. Tapi kita masih sekarang diberi kesempatan hidup di dalam tubuh ini. Saya nggak tahu berapa lama lagi. Tapi yang saya tahu Alkitab mencatat 80, 90 itu anugerah Tuhan luar biasa. Dan itu terbatas ternyata. Hingga ketika saya dan saudara diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus hidup dalam tubuh jasmani di bumi ini yang sementara ini, Tuhan sudah naik dan sediakan tempat bagi kita, itu pasti.
Dan dia pasti akan datang menjemput kita, itu pasti. Tapi ada satu kepastian juga dalam hidup kita, ternyata kita hanya 80 tahun lebih. Maka ketika kita diberi kesempatan hidup secara jasmani, berarti menghasilkan buah dari pekerjaan kita. Yang setuju katakan amin. Hidup menghasilkan buah dari pekerjaan kita. Saya kembali ke ilustrasi ini adalah ilustrasi yang terakhir. Saya pernah berbicara ini beberapa minggu yang lalu tentang 1 Korintus 3 ayat 10 sampai ayat 15. Semua orang yang dalam Kristus Yesus Tuhan, dia memiliki dasar Yesus Kristus. Kita hidup di dalam Kristus. Dasarnya adalah Kristus Yesus Tuhan. Waktu nafas kita selesai, tubuh jasmani selesai, maka roh kita rest bersama dengan Yesus. Nah, selama kita hidup di bumi yang dasarnya adalah Kristus, maka orang akan membangun di atas dasar Kristus itu. Mereka bisa membangun banyak hal. Mereka bisa membangun kayu, rumput kering, jerami. Mereka juga bisa membangun emas di atas dasar itu, perak, batu, permata. Semua kita melakukannya. Emas, batu, perak, dan batu permata itu adalah hidup yang berkualitas. Kita tahu bahwa waktu itu sementara sehingga kita mempergunakannya dengan sebaiknya. Kita mulai memikirkan tentang kekekalan. Hidup jasmani berarti menghasilkan buah dari pekerjaan. Dan juga dalam waktu yang sementara kita mulai hidup. Aku tahu bahwa aku hidup tempatku bukan di bumi, bukan berarti aku tidak bisa menjadi orang yang berhasil. Jadi dia mengisi hidupnya menjadi orang-orang yang berhasil. Dan dalam kehidupannya dia membangun di atas dasar iman itu. Ada yang batu permata, ada yang perak, ada yang emas. Ada juga yang membangun dengan kayu, rumput kering, dan jerami. Tapi ternyata perjalanan waktu Tuhan Yesus belum datang. Tapi akhirnya waktunya habis dan dia akhirnya selesai di bumi dan dia kembali rest in heaven. Karena imannya dasarnya adalah Kristus Yesus, maka dia akan rest in heaven bersama dengan Tuhan Yesus. Karena dasarnya adalah Yesus Kristus. Apapun terjadi ketika dia selesai tutup mata di bumi, dia rest di surga. Sampai suatu hari janji Tuhan Yesus datang itu digenapi. Bahwa dia akan datang segera dan membawa upah. Dan waktu dia datang di awan-awan, semua orang percaya yang tubuhnya mati di bumi, entah mati dengan cara apapun, dikuburkan dengan cara apapun, tubuh itu disatukan kembali, diubah dalam kemuliaan dan menyatu kembali dengan rohnya. Lalu ketika dia sampai kepada Kristus, dia menghadapi takhta pengadilan Kristus. Lalu semua pekerjaannya tadi yang di atas sana diuji. Dan ternyata yang emas perak bertahan, kayu rumput kering, jerami terbakar. Dan ketika yang emas perak bertahan, dia akhirnya menerima upah dan mahkota. Tapi yang kayu rumput kering, jerami terbakar ternyata, walaupun dia tetap diselamatkan. Sebab itu kita hari tidak berbicara tentang kapan Tuhan datang, walaupun dia berjanji dia datang. Dia tidak memberitahu untuk supaya kita berjaga-jaga hari ini. Tapi kita renungkan, Tuhan kalau Engkau datang, apa yang terjadi dengan hidupku? Yesus berkata di kitab Wahyu, aku datang segera dan aku membawa upah kepada saya dan saudara. Sebab itu, waktu saya dan saudara hidup di bumi ini, ingat baik-baik, saya mau sampaikan ayat yang terakhir untuk semua kita. Karena itu adalah pesan yang terakhir, sehingga itu powerful. Kalau ada orang yang nafasnya tinggal satu-satu meninggalkan kita dan dia memberi satu pesan yang terakhir, itu powerful. Pasti kita akan ingat sepanjang hidup kita. Sebelum dia pergi, dia memberi sebuah pesan. Persis sama dengan Tuhan Yesus. Sebelum dia naik ke surga, dia memberi satu pesan. Sebab itu perlu kita ingat sepanjang hidup kita. Karena ini bukan berlaku sekarang di bumi, tetapi juga berlaku ketika dia datang. Dia akan terus menagih, dia terus akan berbicara, dia akan terus mengukur kita berdasarkan ayat ini. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan membaptis mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan lihatlah,
Tuhan menyertai-mu senantiasa sampai akhir zaman. Yang setuju katakan amin. Jadi Tuhan memberi anugerah dan memberikan pesan kepada kita. Sekarang yang masih hidup di bumi, hidup dalam tubuh jasmani, bekerja dan menghasilkan buah. Saudara bisa mengerti dengan cara apapun dalam kehidupan saudara, bentuk apapun. Dan ketahuilah, Tuhan menyertai-mu senantiasa sampai akhir zaman. Kemudian semua pemain musik maju ke depan. Tuhan menyertai-mu senantiasa sampai akhir zaman. Katakan bersama, Tuhan menyertaiku senantiasa sampai akhir zaman. 1, 2, 3. Sekali dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Tuhan Yesus menyertaiku senantiasa sampai akhir zaman. Yang percaya berikan sorak-sorak yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Aku menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman.